Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini saya Misa Desya Syanipa dan rekan Saya Hafiz Azandra. Di sini kami akan mencari salah satu narasumber yang memiliki usaha, di mana saudara ini adalah salah satu mahasiswa entrepreneur tahun 2024 yang diadakan oleh BPPB KBM Undip tahun 2024. Baik, mungkin saudara boleh perkenalan terlebih dahulu, siapa namanya sama punya bisnis apa. Baik, perkenalkan saya Gina Priyasanova. Untuk di sini saya memiliki beberapa bisnis bidang kuliner atau tepatnya di bidang makanan. Itu ada bolusom, kemudian juga ada dimsum. Akan tetapi yang lebih diutamakan dalam bisnis saya itu adalah bolusom. Nah, kira-kira kenapa nih, ada alasan nggak sih kira-kira saudara milih produk itu untuk dijual? Kira-kira karena ada target atau gimana? Baik, untuk produk bolusom itu sendiri dipilih menjadi produk utama itu dikarenakan yang pertama itu adalah bolusom itu sendiri kan merupakan makanan khas Bengkulu. Jadi di mana di sini itu termasuk salah satu mengembangkan budaya lokal, kemudian juga menjadi salah satu targetnya itu karena kan pasti orang-orang yang berkunjung ke Bengkulu akan mencari produk-produk yang merupakan makanan khas Bengkulu. Nah, bolusom ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh yang menjadikan targetnya itu sendiri menjadi luas gitu. Sangat menarik ya. Lalu bagaimana cara saudara untuk memastikan produk yang Anda buat itu memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen? Untuk menentukan itu kualitasnya baik untuk konsumen itu sendiri dari produknya itu sendiri. Jadi di mana saya memberikan produk kepada konsumen itu berupa produk yang sudah benar-benar diproduksi dengan baik dan juga layak untuk dikonsumsi. Mengapa demikian? Karena kan bolusom itu sendiri kan merupakan sebuah makanan berupa bolu. Jadi jika layak untuk ibu-ibu atau yang pecinta bolu sendiri itu mengetahui bahwa mana bolu yang dikatakan mengembang atau tidak. Jadi dengan memberikan kualitas yang baik itu dengan cara bolunya sendiri itu mengembang, kemudian juga tampilannya menarik untuk dikonsumsi. Nah, otomatis tadi kan jika kita ingin menghasilkan produk yang baik, otomatis itu juga memerlukan bahan baku yang baik. Kira-kira saudara dalam memproduksi bolusom tersebut, apakah ada langkah khusus untuk dilakukan dalam memilih bahan baku atau langkah khusus apa kira-kira saudara lakukan untuk bolusom? Apakah memiliki supplier yang memang sudah ada, kira-kira supplier yang lebih baik atau bagaimana? Baik, untuk dalam pemilihan bahan baku itu sendiri, seperti kan pada bolusom ini sendiri itu adalah bahan bakunya itu telur, terigu, dan lain-lain. Nah, untuk pemilihan telurnya itu sendiri, saya langsung mengambil ke kandangnya langsung telurnya, karena kita ketahui banyak di pasaran sekarang ini kan penjualan telurnya itu berasal dari luar kota Bengkulu. Jadi bisa dikatakan telurnya tidak diketahui fresh atau tidaknya begitu. Jadi belum tentu ketika kita membeli telur itu fresh. Jadi saya langsung melakukan dengan cara membelikan telur itu langsung ke kandangnya, dan memang tempat penjualnya itu di dekat rumah saya. Jadi selain harganya lebih murah, kemudian juga mengurangi resiko kerugian, karena kan jika kita mendapatkan telur yang rusak itu akan merugikan kita karena mengurangi pendapatan kita sendiri gitu atau keuntungannya. Jadi dengan memilih produk yang baik dengan cara mencari tempat produksi yang lebih baik itu membuat saya untuk memberikan kualitas dari bahan baku itu sendiri yang lebih baik daripada yang lain. Selain bahan baku, hal penting dalam sebuah produk kuliner itu adalah kemasan. Nah, Anda sendiri menggunakan kemasan apa? Bagaimana Anda memastikan bahwa kemasan yang Anda gunakan itu adalah kemasan yang aman untuk konsumen? Dan lalu yang terakhir, informasi apa saja yang ada dalam kemasan produk Anda? Baik, untuk kemasan itu sendiri saya masih menggunakan Mika. Akan tetapi baru-baru ini saya baru membuat sebuah kemasan baru itu masih dengan Mika juga, akan tetapi itu dibuat menjadi kan biasanya saya menjual satu loyang, tapi sekarang udah saya kemas menjadi setengah loyang, jadi kemasannya lebih menarik. Dan juga baru-baru ini saya baru menambahkan stiker pada produk saya itu sendiri,
Jadi bisa diketahui apa nama dari produk itu sendiri dan juga nomor tertera untuk dihubungi jika ada yang ingin memesan juga. Nah, untuk tanggal kadaluarsa atau komposisinya itu sendiri belum ada karena untuk memberikan tanggal kadaluarsa itu sendiri saya belum bisa memastikan berapa lama produk itu bisa bertahan karena kan diketahui bolu ini sendiri kan kita mengetahui apakah layak konsumsi atau tidak itu berasal dari ketika produk itu sendiri kalau untuk bolu itu sudah berjamur atau belum. Sedangkan produk saya itu sendiri sudah saya uji kalau di dalam suhu ruangan itu sendiri 1 minggu sampai 2 minggu itu tahan, tetapi di dalam suhu dingin atau kulkas itu bisa sampai 3 bulan. Nah, sedangkan kita tidak mengetahui kan produsen konsumen itu sendiri menggunakan produk itu sejak kapan dan diletakkan di mana saja. Jadi takutnya nanti diletakkan tanggal kadaluarsa atau tanggal produk tanggal kadaluarsa itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, tetapi kami memberikan juga informasi kepada konsumen bahwa bolu kami itu sendiri akan tahan pada suhu ruangan selama 3 bulan dan suhu dingin 3 bulan dan juga suhu ruangan 1 sampai 2 minggu. Mungkin nah karena juga kan saya itu merupakan katakan pembisnis yang tidak aktif gitu. Karena saya kan status saya sendiri itu mahasiswa, jadi saya melakukan produksi itu sendiri ketika ada pemesanan saja. Jadi jika tidak ada yang memesan maka tidak akan diproduksi karena saya menjaga kefreshan dari produk sendiri. Jadi jika ada yang memesan baru dibuatkan. Jadi produk itu terjamin bahwa dia masih baru dan layak untuk dikonsumsi selama jangka waktu yang sudah ditentukan dari suhu ruangan maupun suhu dingin itu tadi. Baik. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa salah satu bentuk kita melakukan perlindungan konsumen terhadap konsumen itu dari produknya maupun dari kemasannya. Nah, dapat salah satu juga bentuk kalau kita ingin melakukan perlindungan terhadap konsumen terhadap produk kita yaitu mungkin ada sertifikasi, tapi saya dengar kira-kira karena saudara masih bersifat UMKM otomatis mungkin belum ada sertifikasinya ya. Karena belum ada sertifikasi, kira-kira bagaimana saudara dapat meyakinkan konsumen itu bahwa kurang lebih karena kita mayoritas negara Indonesia itu adalah Islam, kira-kira untuk meyakinkan konsumen bahwa produk saudara itu halal. Ya benar seperti yang saudara katakan tadi bahwa kami memang belum memiliki sertifikat halal, tetapi untuk meyakinkan bahwa itu halal seperti mungkin target pasar itu sendiri kan ibu-ibu, jadi mereka juga mengetahui apa saja produk-produk atau apa aja bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan kue. Jadi mungkin saya harap para konsumen itu bisa meyakini bahwa produk itu sendiri halal karena kebanyakan yang beli itu kan yang mengerti juga masalah kue gitu, dan juga bahan yang saya gunakan benar-benar bahan yang tidak jauh dari kue-kue yang lain begitu. Lalu jika ada konsumen yang mengeluh tentang produk dari bolu ataupun dimsum tadi, bagaimana cara Anda untuk menangani keluhan konsumen? Untuk jika ada keluhan untuk sampai saat ini tuh ada, tetapi hal itu tidak yang fatal karena keluhannya itu seperti yang pertama itu ada selai. Jadi kan bolu semis ini terbuat dari mengandung ada lapisan selai selai asam jawa. Nah, beberapa konsumen itu ada yang menyukai banyak selai dan juga ada yang tidak. Nah, di sana menjadi tantangan sendiri karena kan ada pernah ditemukan itu konsumen mengatakan selainya dibanyakin, ada juga dikurangi. Jadi untuk melakukan hal itu dengan cara kan jika dia membeli kembali maka kita akan mengetahui bahwa selera dia adalah selai yang banyak atau tidak. Jadi tinggal memahami saja konsumen-konsumen yang pernah membeli. Akan tetapi jika konsumen itu baru dilakukan dengan cara seperti selai itu diberikan selai yang standarnya, tidak sedikit dan tidak juga banyak gitu. Baik, mungkin itu saja untuk wawancara kami kali ini bersama saudara Gina. Terima kasih untuk kesempatan waktunya untuk wawancarai. Untuk teman-teman kira-kira yang ingin beli oleh-oleh Bengkulu, Borusem atau dimsum bisa menghubungi saudara Gina. Nah, demikianlah wawancara kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan tadi dalam penyampaian informasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.